Assalamualaikum, halo, jumpa lagi pada materi pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi dan ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika digolongkan menjadi 3, narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya kodein. Dampak penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek yaitu menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, perasaan seperti mimpi, dan mengantuk. Sedangkan jangka panjangnya membuat ketergantungan, sembelit, gangguan siklus menstruasi, hipotensi, kematian karena overdosis. Penggunaan ganja memberikan efek jangka pendek yaitu rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, peningkatan denyut jantung, mulut dan tenggorokan kering. Jangka panjangnya, daya pikir menjadi berkurang, menurunnya motivasi belajar, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, gangguan sistem peredaran darah. Kokain dapat menimbulkan rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, halusinasi, penglihatan, dan perabaan. Sedangkan jangka panjang menjadi kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Tahukah kamu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 85, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana. Jika menggunakan narkotika golongan 1, dipidana penjara maksimal 4 tahun. Narkotika golongan 2, dipidana penjara maksimal 2 tahun. Narkotika golongan 3, dipidana penjara maksimal 1 tahun. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 84, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain, jika memberikan narkotika golongan 1 kepada orang lain, maka dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 750 juta. Jika narkotika golongan 2, dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Jika narkotika golongan 3, dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 250 juta rupiah. Psikotropika berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika digolongkan menjadi 4, yaitu psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, STP atau DO, LSD. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas digunakan sebagai pengobatan. Contohnya amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, nitrazepam. Dampak penggunaan psikotropika bagi kesehatan. Jika ekstasi dan sabu digunakan, maka akan berdampak jangka pendek, terjaga rasa riang, perasaan melambung, rasa nyambung. Setelah itu timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, badan gemetar, tekanan darah meningkat. Sedangkan jangka panjangnya, kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, gagal jantung, dan kematian. Dampak penggunaan nitrazepam jangka pendek yaitu tenang dan otot-otot mengendur.
Sedangkan jangka panjangnya, gangguan bicara, gangguan persepsi, jalan sempoyongan, penghambatan pernapasan, koma, dan kematian. Tahukah kamu, menurut Undang-Undang Psikotropika Pasal 59, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika golongan 1, dapat dipidana penjara 4-15 tahun dan denda Rp150 juta sampai Rp750 juta. Psikoaktif lainnya yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat dan dapat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Contohnya alkohol, nikotin, kafein. Alkohol banyak digunakan yaitu jenis etanol atau C2H5OH. Alkohol menyebabkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Nikotin terdapat dalam daun tembakau yang digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein terdapat dalam kopi. Dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk karena dapat meningkatkan kerja otak. Tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya bagi kesehatan. Dampak penggunaan inhalasi jangka pendek yaitu mengalami ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Sedangkan jangka panjangnya mengalami kerusakan otak, ginjal, paru-paru, dan jantung. Alkohol memberikan dampak jangka pendek, yaitu mabuk dan jalan sempoyongan. Sedangkan dalam jangka panjang, merusak hati, kelenjar getah lambung, sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, meningkatkan resiko kanker. Selain nikotin, di dalam sebatang rokok terdapat ribuan senyawa yang berbahaya bagi tubuh, seperti tar, asam asetat, natrium hidroksida, naftalin, formalin, hidrogen sianida, dan sebagainya. Penggunaan rokok dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, menurunkan sel imun, denyut nadi meningkat, nafsu makan menurun. Sedangkan penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. Berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, zat adiktif dibedakan menjadi 3, yaitu stimulan, sedatif atau hipnotika, halusinogen. Stimulan dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernafasan, dan tekanan darah. Membuat orang lebih siaga dan tidak cepat lelah. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, kokain, metamfetamin. Sedatif atau hipnotika, atau disebut juga depresan, dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, dan otot menjadi lebih rileks. Contoh sedatif yaitu asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Halusinogen merupakan zat yang dapat memberikan efek halusinasi atau khayal, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya LSA dan LSD. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah, memilih pergaulan yang baik dan berani menolak tawaran narkoba, menerapkan pola hidup sehat, terampil sebagai agen pencegahan narkoba. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikian materi zat adiktif kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.